Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani, NIM 1931041199, kelas PJKRB 2019, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis, tes, dan pengukuran performa fisik. Kondisi fisik merupakan persiapan dasar yang paling dominan untuk melakukan penampilan fisik secara maksimal. Komponen dasar kondisi fisik ditinjau dari dua konsep, yaitu muskular dan proses metabolis. Adapun konsep yang ditinjau dari muskular meliputi 1. Daya tahan, 2. Kekuatan, 3. Daya ledak, 4. Kecepatan, 5. Kelentukan, 6. Kelincahan, 7. Keseimbangan, 8. Koordinasi. Ditinjau dari proses metabolik terdiri dari aerobik atau aerobic power dan daya anaerobik atau anaerobic power. A. Hakikat tes dan pengukuran. Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dan yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang atau kelompok sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak tersebut. Menurut Johnson dan Nielsen, tes merupakan alat pengumpul data yang dapat digunakan untuk kepentingan evaluasi. Selanjutnya, Kirkendall, DKK, menyatakan bahwa tes in an instrument used to gain information about individual or object apabila diaplikasikan dalam konteks kemampuan fisiologis, maka pengertian tes dapat bermakna sebagai alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data kemampuan fisiologis bibit atlet berbakat. Pengertian tes pada dasarnya merupakan prosedur yang sistematis. Butir-butir tes disusun dengan cara atau aturan tertentu, serta memiliki prosedur administrasi dan pemberian skor yang spesifik. Kirkendall, DKK, pada tahun 1987 mengemukakan bahwa tujuan tes antara lain untuk 1. Menentukan status partisipan, kemajuan yang dibuatnya, atau tingkat kemampuan yang dimiliki, sehingga partisipan tersebut dapat dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya. 2. Memotivasi partisipan agar bisa berlatih lebih giat lagi, baik di dalam maupun di luar jadwal latihannya. 3. Mengevaluasi efektivitas program, metode, dan isi kurikulum. Pengukuran menurut Bungerner dan Jackson pada tahun 1995 sangat terkait dengan proses pengumpulan data melalui suatu alat ukur tertentu. Selanjutnya, Indra Kusuma menjelaskan bahwa pengertian pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas atau jumlah dari objek yang diukur. Dikatakan proses karena untuk memperoleh data atau informasi yang diharapkan dari pengukuran tersebut masih dibutuhkan suatu instrumen yang dinamakan tes. Tes dan pengukuran merupakan komponen penting dalam pelaksanaan evaluasi karena melalui tes dan pengukuran akan diperoleh data atau informasi yang dapat dijadikan dasar di dalam melakukan evaluasi. Kualitas tes dan pengukuran sangat menentukan ketepatan hasil evaluasi yang dilakukan. Evaluasi akan memperoleh hasil yang baik apabila diawali dari perencanaan yang baik, termasuk dalam proses pengukuran dan penggunaan alat ukurnya. B. Pedoman pelaksanaan tes dan pengukuran kondisi fisik. Pelaksanaan suatu tes sangat berpengaruh terhadap objektivitas, reliabilitas, dan validitas. Pedoman pelaksanaan suatu tes merupakan penjelasan mengenai bagaimana tes itu harus dilaksanakan dan bagaimana cara pemberian skor. Berikut ini akan diuraikan pelaksanaan tes kondisi fisik dari masing-masing komponen fisik. 1. Kekuatan otot lengan dan bahu. Tujuan: mengukur kemampuan kekuatan otot lengan dan bahu. Alat expanding dinamometer. Pelaksanaan yaitu pull. A. Orang coba berdiri tegak dengan posisi kaki dibuka kurang lebih 20 cm
atau selebar bahu, pandangan lurus ke depan. B. Expanding dynamometer dipegang dengan kedua tangan, diangkat dengan kedua tangan berada di depan. B. Pedoman pelaksanaan tes dan pengukuran kondisi fisik. Pelaksanaan suatu tes sangat berpengaruh terhadap objektivitas, reliabilitas, dan validitas. Pedoman pelaksanaan suatu tes merupakan penjelasan mengenai bagaimana tes itu harus dilaksanakan dan bagaimana cara pemberian skor. Berikut ini akan diuraikan pelaksanaan tes kondisi fisik dari masing-masing komponen fisik. 1. Kekuatan otot lengan dan bahu. Tujuan: mengukur kemampuan kekuatan otot lengan dan bahu. Alat expanding dynamometer. Pelaksanaan pull. A. Orang coba berdiri tegak dengan posisi kaki dibuka kurang lebih 20 cm, bahu dan lurus ke depan expanding. C. Kemudian ditarik kekuatannya expanding dynamometer dengan kedua tangan. Hanya dengan sekali tarik, alat ataupun tangan tidak boleh menyentuh badan. Dilakukan 3 kali, diambil hasil yang terbaik. 2. Kekuatan otot punggung. Tujuan: mengukur kemampuan komponen kekuatan otot punggung. Alat back and leg dynamometer. Pelaksanaan: orang coba berdiri di atas alat dinamometri dengan kedua kaki dan pandangan lurus ke depan. Peganglah pegangan dinamometri yang terhubung pada alas melalui rantai yang dapat disesuaikan ketinggiannya. Sesuaikan panjang rantai dengan memperhatikan sudut yang dibentuk antara punggung, badan, dan kaki sebesar 30 derajat sampai pasien merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Pada hitungan ketiga, pasien diminta menarik pegangan dinamometri dengan cara menegakkan punggung badan semampunya. Posisi kaki dipertahankan tetap lurus. Skor hasil kekuatan punggung dapat dilihat pada alat tes. 3. Kekuatan otot tungkai. Tujuan: mengukur kemampuan komponen kekuatan otot tungkai. Alat back and leg dynamometer. Pelaksanaan: penderita berdiri di atas alat dinamometri dengan punggung badan dan pandangan lurus ke depan. Peganglah pegangan dinamometri yang terhubung pada alas melalui rantai yang dapat disesuaikan ketinggiannya. Sesuaikan panjang rantai dengan memperhatikan sudut yang dibentuk antara paha dan betis sebesar 120 derajat sampai pasien merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Pada hitungan ketiga, pasien diminta menarik pegangan dinamometri dengan cara meluruskan kaki semampunya. Posisi punggung badan dipertahankan tetap lurus. Skor besarnya kekuatan otot tungkai dapat dilihat pada alat tes. 4. Fleksibilitas otot punggung. Tujuan: mengukur kemampuan komponen fleksibilitas otot punggung. Alat fleksiometer. Pelaksanaan: orang coba berdiri tegak di atas alat ukur dengan kedua kaki rapat dan kedua ujung ibu jari kaki rata dengan pinggir alat ukur. Badan dibungkukkan ke bawah. Kedua tangan lurus. Dorong alat pengukur secara perlahan ke bawah dan berhenti pada jangkauan terjauh. Skor: jarak jangkauan terjauh yang dapat dicapai oleh orang coba yang diukur dalam sentimeter. 5. Daya tahan otot lengan dan bahu. Tujuan: mengukur kemampuan komponen daya tahan otot lengan dan bahu atau fleksor. Alat palang tunggal. Pelaksanaan: orang coba menggantung pada palang alat tunggal dengan kedua lengan lurus, kemudian kedua lengan dibengkokkan sambil badan diangkat hingga dagu melewati palang tunggal. Setelah itu badan diturunkan ke bawah sehingga kedua lengan lurus seperti sikap semula. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang sampai orang coba tak mampu mengangkat badannya lagi dan dagunya tak melewati palang tunggal. 6. Daya tahan otot lengan dan bahu. Tujuan: mengukur kemampuan komponen dan daya tahan otot lengan dan bahu atau ekstensor. Alat bidan datar dan matras. Pelaksanaan: orang coba berbaring dengan sikap telungkup. Kedua tangan dilipat di samping badan, kedua tangan menekan lantai dan diluruskan sehingga badan terangkat.
sedangkan sikap badan dan tungkai merupakan garis lurus. Setelah itu, badan diturunkan dengan cara membengkokkan lengan pada siku, sehingga dada menyentuh lantai. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang dan kontinu sampai orang tak dapat mengangkat badannya lagi. Skor jumlah ulangan gerakan push up yang benar dihitung sebagai hasil akhir. 7. Daya tahan otot perut. Tujuan: mengukur kemampuan komponen daya tahan otot perut. Alat: matras. Pelaksanaan: orang coba tidur terlentang. Kedua tangan saling berkaitan di belakang kepala. Kedua kaki dilipat sehingga berbentuk sudut 90 derajat. Seorang pembantu memegang erat kedua pergelangan kaki orang coba dan menekannya pada saat orang coba bangun. Orang coba berusaha bangun sehingga berada dalam sikap duduk dan kedua siku dikenakan pada kedua lutut dan kemudian kembali ke sikap semula. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang dan kontinu sampai orang coba tak mampu mengangkat badannya lagi. Perhatikan agar sikap tungkai selalu membentuk sudut 90 derajat pada waktu melakukan sit up. 8. Daya tahan lokal otot tungkai. Tujuan: mengukur kemampuan komponen daya tahan lokal otot tungkai. Alat: bidang datar. Pelaksanaan: orang coba berada pada sikap setengah jongkok dengan salah satu kakinya berada di depan, sedangkan kedua tangan saling berkait diletakkan di belakang kepala. Pandangan ke depan, orang coba melompat ke atas sehingga kedua tungkai lurus, lalu mendarat dengan berganti kaki ke depan dan ke belakang dengan posisi sikap setengah jongkok atau half squat. Lakukan gerakan ini berulang-ulang dengan sikap kaki bergantian sampai orang coba tak dapat berlompat lagi secara sempurna. Skor: jumlah gerakan squat jump yang sempurna dihitung sebagai hasil akhir. 9. Daya ledak otot tungkai atau vertikal. Tujuan: mengukur kemampuan komponen daya ledak otot tungkai secara vertikal. Alat: bidang datar, papan vertikal jump. Pelaksanaan: orang coba berdiri menghadap dinding dengan salah satu lengan diluruskan ke atas. Kemudian orang coba berdiri dengan bagian samping tubuh dengan ke arah tembok dan salah satu lengan yang terdekat dengan tembok lurus ke atas. Kemudian mengambil sikap jongkok sehingga lututnya membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Setelah itu, orang coba berusaha melompat ke atas setinggi mungkin. Pada saat titik tertinggi dari lompatan itu segera menyentuhkan ujung kaki dari salah satu tangannya pada papan ukuran, kemudian mendarat dengan kedua kaki. Orang coba diberi kesempatan sebanyak 3 kali. 10. Kecepatan. Tujuan: mengukur kemampuan komponen kecepatan. Alat: stopwatch, lintasan 50 meteran, peluit, bendera star. Pelaksanaan: orang coba berdiri di belakang garis star dengan sikap star melayang. Pada aba-aba ya, orang coba berusaha lari secepat mungkin untuk mencapai garis finish. Orang coba diberi kesempatan 2 kali. Skor: waktu tempuh tercepat dari 2 kali kesempatan digunakan sebagai hasil akhir. 11. Daya ledak otot lengan dan bahu. Tujuan: mengukur kemampuan komponen daya ledak otot lengan dan bahu. Alat: bola medicine 6 pound meteran. Pelaksanaan: orang coba duduk tegak dengan punggung menyentuh dinding sambil kedua tangannya memegang bola medicine sehingga bola tersebut menyentuh dada. Badan orang coba bersandar pada dinding. Hal ini untuk mencegah agar orang-orang pada waktu mendorong bola tidak dibantu oleh gerakan badan ke depan. Kemudian kedua tangan orang coba mendorong bola tersebut ke depan sejauh mungkin. Orang coba diberi kesempatan 3 kali. Skor: jarak tolakan yang terjauh dari 3 kali kesempatan yang diukuri dari dinding tembok tempat bersandar sampai batas di mana bola medicine tersebut jatuh. Jarak diukur dalam sentimeter. 12. Kelincahan. Tujuan:
mengukur kemampuan komponen kelincahan dan koordinasi. Alat stopwatch, bidang datar selebar 15 meter. Pelaksanaan, orang coba melakukan shuttle run 6 kali 10 meter. Pertama, orang coba berdiri di belakang garis start dengan salah satu kaki diletakkan di depan. Pada aba-aba ya, orang coba dengan segera dan secepat mungkin lari ke depan menuju garis akhir dan menyentuh garis tersebut, kemudian kembali lagi dengan cepat dan menyentuh garis awal. Begitu seterusnya. Orang coba diberi kesempatan 2 kali. Skor waktu terbaik dari 2 kali kesempatan yang dicatat sampai 1 banding 10 atau 10 detik dipakai sebagai hasil akhir. 13. Daya kardiovaskular. Tujuan mengukur kemampuan komponen daya tahan kardiovaskular. Alat lintasan 400 meter. Stopwatch Fluid Cones. Pelaksanaan, orang coba berdiri di belakang garis start pada aba-aba ya. Orang coba berlari selama 15 menit sampai ada tanda waktu 15 menit telah berakhir dan peluit dibunyikan. Skor jarak yang ditempuh oleh orang coba selama lari 15 menit dicatat dalam satuan meter, kemudian dimodifikasi menjadi skor sesuai dengan tabel yang tersedia. Itulah tadi tentang analisis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.